Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Kristus beserta kita. Saudara-saudariku, hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Rabu 21 Agustus 2024. Sebagai renungan bagi kita hari ini, kita ambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan kerajaan surga itu ibarat seorang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja untuk di kebun anggurnya. Dalam Injil hari ini kita lihat bagaimana pekerja itu mencari pekerja sampai 5 tahap. Yang pertama, dia pagi-pagi benar, dan di sana ia bertemu calon pekerja dan mereka sepakat untuk upah 1 dinar sehari. Sebab memang di masa itu upah sehari adalah 1 dinar. Dan mereka bersepakat. Lalu pekerja itu pun berangkat untuk bekerja di kebun anggur tersebut. Dan setelah sekitar pukul 9, pemilik kebun anggur itu keluar lagi dan menemukan orang yang belum bekerja. Lalu ia juga meminta pada orang tersebut untuk juga bekerja di kebun anggurnya. Pada saat ini, pemilik kebun anggur tidak menjanjikan berapa nilai nominal gaji yang akan diberi. Namun, pemilik kebun anggur itu mengatakan ia akan memberikan yang pantas. Kita ingat, yang pantaslah yang akan diberikan, bukan nominal seperti pada pekerja yang pertama. Pada pukul 12 dan pukul 15 atau pukul 3 petang, pekerja itu kembali keluar dan menemukan orang yang belum bekerja. Ia pun mengatakan hal yang sama kepada mereka, dan mereka pun berangkat ke kebun anggur itu. Dan waktu berlalu hingga pukul 17 atau pukul 5 sore, pemilik kebun anggur itu kembali keluar dan bertemu kepada orang yang belum bekerja. Lalu pemilik kebun anggur itu meminta ia untuk pergi juga ke kebun anggurnya. Nah, setelah malam tiba, pemilik kebun anggur itu memanggil mandornya atau koordinator para pekerja untuk membayar upah para pekerja itu. Dan pemilik kebun anggur berpesan agar lebih dahulu memanggil yang terakhir masuk bekerja akhir yang bekerja pada pukul 5 sore. Dan mereka dibayar sebesar 1 dinar. Demikian terus sampai akhirnya kepada orang yang pertama masuk, dan dia juga dibayar sebesar 1 dinar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, orang yang masuk pertama itu tentu melihat bagaimana orang yang bekerja pada pukul 5 juga dibayar 1 dinar. Hal inilah yang membuat ia bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur dan mengatakan, engkau memberi yang sama kepada mereka yang bekerja hanya 1 jam, sedangkan kami yang bekerja seharian suntuk juga memberi yang sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kemungkinan orang yang bekerja di awal itu ingin menuntut lebih. Namun, pada masa itu, gaji untuk seharian adalah memang 1 dinar. Tapi, andai pemilik kebun anggur itu memberi 1/4 dinar kepada yang bekerja pada pukul 5 sore, besar kemungkinan pekerja yang bekerja pada pagi-pagi benar itu tidak akan melakukan protes, sebab ia merasa lebih dari orang lain. Nah, disinilah yang menjadi problema kemanusiaan. Dan kita juga mungkin sering melakukan hal yang sama.
kita cemburu tidak pada tempatnya, kita keberatan bersungut-sungut tidak pada tempatnya. Pekerja itu sudah bersepakat untuk gaji 1 dinar sehari. Dan saat ia menerimanya, sepantasnya ia berterima kasih tanpa ada protes apapun. Karena itulah kesepakatan mereka. Tapi begitu melihat orang yang bekerja hanya 1 jam juga mendapat 1 dinar, timbul kecemburuan yang membuat ia protes, bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur. Akhirnya pemilik kebun anggur pun jawabnya, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Sebab itulah kesepakatan kita. Terimalah bagian. Bahkan ia menegaskan, iri hatikah engkau bila aku murah hati? Sebab pemilik kebun anggur itu memberi 1 dinar kepada yang bekerja pada pukul 5 sore. Itu tidaklah mengurangi hak dari yang bekerja pagi hari. Tidak mengurangi hak pekerja yang masuk pukul 9. Tidak mengurangi hak pekerja yang masuk pukul 12 dan pukul 3 sore. Mereka semua mendapat haknya sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu apa alasan mereka bersungut-sungut? Karena pemilik kebun anggur memberi dengan murah hati kepada yang bekerja pada pukul 5 sore. Inilah saudara-saudariku yang terkasih, gambaran kerajaan surga. Jangan kita bayangkan bahwa kita yang sudah lahir Katolik akan lebih utama daripada saudara-saudara kita yang baru bertobat dan kembali ke pangkuan gereja. Semua kita mempunyai hak yang sama, dan keselamatan yang akan kita terima itu bukanlah upah dari pekerjaan kita, bukan upah dari perbuatan kita, tapi adalah hak otoritas Tuhan kepada kita, kepada kerajaan surga yang ia miliki, kerajaannya. Siapa yang ia ingin tempatkan di kerajaannya. Sebab Allah lebih tahu dari apa yang kita tahu. Allah lebih memahami apa yang ada dalam hati kita. Allah lebih mengerti apa yang telah kita kerjakan. Dan Allah akan memberi seturut kehendaknya dan seturut pengetahuannya akan kita masing-masing. Tetaplah setia kepada Allah. Percayalah Allah akan selalu bertindak adil kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.